Hanya satu-satunya orang yang disukai. Bab 420. Suara Carson rendah dan seksi. Suaranya yang bertempo itu dengan pelan mengetuk pintu hatinya Arila. Muka memerah dan Arila berkata, "Carson, kamu masih punya muka tidak?" Jelas-jelas tahu dia tidak bermaksud begitu, tapi dia dengan sengaja berbicara dengan. Kalau bukan karena dia itu sedang sakit, Arila pasti sudah memukulnya. "Memangnya kenapa tiba-tiba tidak punya muka?" kata Carson membersihkan tenggorokannya, lalu berkata lagi. "Kalau saat ini wanita yang duduk di pangkuanku itu orang lain, apapun yang aku lakukan itu berarti aku tidak punya muka. Tapi saat ini yang duduk di pangkuanku itu kamu. Kamu itu istriku. Aku dengan istriku berbicara seperti itu. Memangnya kenapa? Mengapa itu namanya tidak ada muka?" Arila hanya terdiam. Arila benar-benar salut dengan Carson. Pria ini jelas-jelas tahu yang dimaksud tidak punya muka dia itu bukan itu. Dia masih menganggapnya serius. Yang disebut dengan tidak ada pengusaha yang tidak pernah berbohong. Sepertinya Carson sebagai pemegang kendali kerajaan bisnis ini biasanya terlihat berpakaian rapi, elegan, tapi hatinya itu penuh dengan perhitungan. Dia sama sekali tidak bisa menjadi lawannya. Carson tiba-tiba mencium pipinya dan dia tertawa dengan pelan. "Tidak melawan berarti sudah menjadi milikku." Arila memegang wajahnya yang panas. "Ya, Tuan Carson bilang ya. Kamu itu direktur. Apa yang kamu bilang ya berarti ya." Carson pun tertawa. "Apa yang aku bilang itu realistis bukan?" Arila menggunakan matanya yang tersinggung melihat kepadanya. "Tuan Carson, ibu kamu tidak mengajarkan kamu kalau kamu ribut dengan wanita itu, harusnya kamu mengalah. Kalau tidak akan banyak wanita yang akan tidak menyukaimu. Tiba-tiba kamu pun bisa jadi jomblo," kata Arila. "Ibu Arila, kamu ini sedang mengancamku ya?" Carson memeluknya dan dengan serius berkata, "Selama seorang pria cukup luar biasa, akan dengan tidak sadar ada perempuan yang suka. Jika seorang pria tidak cukup luar biasa, tidak peduli dia seperti apa, wanita-wanita itu juga tidak akan suka kepadanya." "Tuan Carson, kamu ini mau memberitahu aku karena kamu itu cukup luar biasa. Tidak sedikit wanita yang suka. Jadi kamu bisa menang dari aku, begitu?" Arila benar-benar ingin ribut dengannya. Dia sama sekali tidak tahu kalau hatinya itu berpikir seperti itu. Mendengar nada suaranya, Carson tahu dia sedang berbicara dengan serius. Dia pun tertawa dengan pelan. "Apa yang ingin aku bilang itu, Tuan Carson sudah punya Nyonya Carson. Di hidupnya ini hanya mau Nyonya Carson seorang. Tidak perlu wanita lain yang menyukainya." Arila awalnya mau membantah omongan Carson. Ucapannya pun sudah disiapkan. Tapi ucapan terakhirnya itu membuat hatinya menjadi hangat. Saat dia sedang bengong, bibir Carson yang seksi dan panas itu pun menempel di bibirnya. Dia menciumnya dengan caranya sendiri, membawanya mengelilingi dunia milik mereka berdua. Arila tahu yang dia mau bilang itu sebenarnya adalah yang dia mau, bersama sampai tua. Dia dan dia adalah orang yang dipilih oleh masing-masing. Mengenai Epa diculik, Rico juga baru tahu setelah dia dibebaskan. Dan dia diberitahu oleh bos kecilnya. Kalau bukan bosnya yang memberitahunya, mungkin bawahan-bawahan dia yang bodoh itu masih menatap keluar di apartemen abu-abu milik Epa, menunggu Epa kembali dengan keadaan baik. Mereka pun juga dengan mudah melapor. Epa di rumah sakit.
Di sampingnya ada Darwin yang menemani. Di luar ruang pasiennya ada pasukan yang menjaga. Bagi orang yang tidak tahu mungkin akan mengira di dalam ruang pasien itu ada pemimpin yang sangat besar. Rico itu orang luar yang termasuk di dalam daftar orang yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Jadi saat Epa belum sadar, dia datang 2 kali pun 2 kali sudah diusir. Setelah keadaan Epa membaik, penjagaan pun tetap ketat, tapi mood Darwin menjadi lebih baik. Mood Darwin membaik, bawahannya pun juga bisa melewati hari dengan lebih baik. Dan mereka juga akan menghadapi orang yang tidak berkepentingan itu dengan lebih baik. Saat sebelumnya datang 2 kali, Rico belum bicara 1 kata pun, dia langsung sudah diusir. Keadaan hari ini tidak sama. Rico sudah dapat berbicara dengan penjaga. Aku benar temannya Epa. Kamu boleh bantu aku menanyakan kepada Epa, apakah dia bersedia untuk bertemu denganku? Penjaganya menggoyangkan kepalanya, tapi nadanya masih halus. Bukan aku tidak bersedia memberitahukannya, tapi kamu ini terlalu seperti pria. Maksud kamu ini apa? Dia memang seorang pria yang normal. Apa itu seperti pria? Kata-kata ini dia tidak suka mendengarnya. Penjaga itu berbisik kepada Rico. Kepala kita itu sangat pelit. Semua orang yang mungkin mengancam pria yang ada di hati Epa itu tidak boleh mendekati Epa. Ucapan ini Rico suka mendengarnya. Pria yang memiliki ancaman terhadap Darwin itu adalah Rico yang secara tidak langsung diakui oleh Darwin. Dia itu sangat luar biasa. Mungkin dia bisa mengancam posisi Darwin di hati Epa. Kepala kalian itu jenius. Umurnya masih muda, tapi sudah sukses. Itu sudah menjadi pangeran di hati banyak wanita. Bagaimana mungkin ada orang yang dapat dengan mudahnya mengancam posisinya di hati Epa? Rico berbicara dengan tersenyum. Tentu saja, orang yang luar biasa seperti dia itu tidak termasuk. Mau bertemu Epa? Suara Darwin itu tiba-tiba muncul dari belakang badan mereka. Penjaganya pun gemetaran dan langsung dengan cepat mengembalikan posisinya, mengangkat kepalanya dan menegakkan badannya. Rico menatap ke arah Darwin dan tersenyum. Lama tidak bertemu, Pak Kepala. Tidak disangka bisa bertemu kamu di sini. Benar-benar kebetulan. Darwin menatap Rico dan berkata, "Kamu bodoh ya? Kamu kira semua orang itu bodoh seperti kamu?" Rico kira Darwin akan basa-basi sebentar. Siapa yang tahu Darwin sekali buka mulut langsung kata-kata yang tidak enak didengar. Rico itu orang yang memiliki emosi baik. Dia bukan bos yang suka membuli orang. Dia masih tersenyum. Senyumannya itu dangkal, tapi tatapannya itu terdapat maksud yang dingin. Pak Kepala, langsung seperti ini, aku juga tidak bisa basa-basi lagi. Aku kesini mau bertemu dengan tunanganku. Hah, Darwin tertawa dengan dingin. Rico ingin bertemu dengan tunangannya. Kalian seharusnya mengantarkannya untuk bertemu dengan tunangannya. Mendengar perintah dari Darwin, beberapa penjaga pun mengelilingi Rico. Rico menatap Darwin dengan dingin. Dia ingin menunjukkannya, tapi dia tahu ini tempatnya. Jika benar-benar ribut, dia sendiri juga pasti akan kalah. Darwin berkata lagi, "Usir Rico. Besok-besok kalau aku melihat dia lagi, kalian yang akan menerima hukumannya." "Baik, Komandan," balas para pasukan. "Darwin, suruh orang kamu untuk pergi." Saat mereka mengawal Rico,
Tiba-tiba ada suara keras dan jelas terdengar. Saat suara itu terdengar, Epa sudah muncul di hadapan mereka.